Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru di seluruh Nusantara. Baiklah, video saya kali ini adalah aksi nyata pada modul kurikulum. Kebetulan saya mengambil tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu dirubah. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya, kita mulai awal pertama kali, yaitu apa itu kurikulum. Apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran? Ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Kita bisa melihat betapa perkembangan anak-anak zaman sekarang ini. Kita sebagai guru kadang terkaget ya, mereka lebih mengetahui informasi lebih dahulu padahal belum diajarkan. Terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang unik, rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi. Ternyata peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses oleh anak-anak tanpa batas, membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara belajar. Berarti di sini kita harus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Masa pandemi ini awalnya sempat membuat guru pesimis dengan perkembangan murid, tetapi setelah dilihat dengan keadaan saat ini dan diperhatikan, murid malah semakin berkembang dengan cara belajar mereka sendiri. Guru menjadi terdorong harus melek teknologi dan belajar untuk mengimbangi sehingga dapat membantu mereka dalam pembelajaran nantinya. Memang yang harus kita pikirkan dan kita siapkan sebagai guru adalah kompetensi apa yang akan dibutuhkan oleh murid kita 10 tahun mendatang dan bagaimana cara membangun kompetensi itu. Terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan kita, menganggap pengalaman kita sebagai guru selama bertahun-tahun selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Itu benar, tidak bisa kita pungkiri ya. Padahal murid kita atau kita ketahui saat ini murid hidup pada zaman keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman sebelumnya atau zaman dahulu. Sekarang keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid kita untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Lalu bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Baiklah, kita lihat apa sejatinya kurikulum itu. Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, belum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ray Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, dan 3. Panduan asesmen.
Komponen itu juga dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan. Mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu sangat jelas bahwa murid menjadi acuan dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kita lihat peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar. Mengenai peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Peran guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Maka kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Nah, disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi yang sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Proyeksi Pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation Development, mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap psikomotorik, tapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini kualitas literasi dan numerasi kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Ini untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konteks yang didapatkan murid, melainkan konten materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan, kemudian digabungkan dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dari pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa, apa, dan bagaimana merupakan cara guru untuk menstimulasi tujuan belajar murid, mengeksplorasi apa yang telah mereka ketahui, sehingga menghasilkan dampak yang bermakna dalam penyelidikan yang mereka lakukan. Lalu seperti apa siklus pembelajaran inquiry itu? Yang pertama, menyalahkan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan, ya. Kemudian, agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikiran. Yang kedua, mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan ya. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemah, dan mengomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungannya. Yang kelima, menyelami, mendalami, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan,
Juga murid mendalami atau menyalami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam diri mereka. Dan yang keenam, aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkan dari aksi ini muncul karena inovasi internal dalam diri murid. Dan yang juga tidak kalah penting, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian diharapkan murid dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Setelah memahami peran dan fungsi kurikulum, apa yang selanjutnya dapat kita lakukan untuk mewujudkan proses pelajaran yang berpihak pada murid? Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diubah? Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Dari materi sebelumnya kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum sangat dinamis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa dahulu kala atau di zaman dahulu murid bercita-cita menjadi polisi, dokter, tentara, guru. Namun saat ini pilihan mereka sudah lebih beragam dan itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka kini ingin misalnya menjadi ilustrator, animasi karakter, kartun, menemukan software komputer, pengembangan aplikasi games, atau bahkan gamer, bahkan menjadi YouTuber. Dan perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika kami ingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ada pepatah, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana kita memaknai pepatah tersebut? Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan murid. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal, misalnya guru belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid, begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, sekarang bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Lalu bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang bersama-sama murid dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran?
Demikianlah, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.